Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sesi coaching pertama. Saya Tommy Faisal sebagai pengamat, Pak Edi Hartanto sebagai coach, dan Pak Eko Purnomo sebagai coachee. Di sini kami akan berdiskusi dulu mengenai rubrik penilaian pada kegiatan coaching ini. Pak Edi, Ya, nanti ini coaching apa yang akan kita kembangkan, kompetensi apa? untuk kompetensi pengembangan coaching kali ini kita nanti akan berkutat pada pemecahan masalah aja, Pak Tommy. Oke, Gitu ya, Pak Eko ya. Terus Pak Eko, kira-kira nanti mau menanyakan apa ini Pak Eko, kompetensi lebih spesifik yang akan diobservasi? Tentang kompetensi minat belajar siswa di dalam kelas. Oke, terus indikator ketercapaiannya apa Pak Eko terkait Indikator masalah itu? ketercapaiannya ya anak antusias dalam belajar di kelas nanti, sehingga paling tidak bisa mencapai skala 9 lah. Oke, siap. Ya, tadi itu adalah pra-supervisi. Setelah ini akan dilakukan observasi oleh coach dan coachee. Silakan Pak Edi. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Pak Edi. Alhamdulillah. Baikkah keadaan hari ini, Pak Eko? Alhamdulillah baik. Iya, aku lihat kok kelihatannya ada yang perlu dibicarakan Pak Eko dengan saya. Ada apa, Pak Eko? Pak Edi tahu aja. Gini Pak Edi, saya ingin cerita, ingin mudoroso curhat tentang anak didik saya, namanya itu Aska. Silakan Pak Eko. Ya, gini Pak Edi, Aska itu murid saya kelas 9. Dia itu ketika belajar, mungkin tidak hanya pelajaran saya saja, sering malas-malasan belajar di kelas, bahkan tidur di kelas. Tapi ketika Aska itu diberi kegiatan di luar kelas, dipercayai untuk seperti kemarin contohnya ada lomba futsal antar SMP, dia sebagai koordinator supporter, dia luar biasa, dia sangat pintar dalam mengkoordinasi teman-temannya di dalam lomba futsal, dan kita juga dapat juara dalam supporter terbaik Aska tersebut. Tapi kalau di kelas itu dia tuh malas belajar, tidur gitu. Oh, berarti ini si Aska ini sebenarnya punya bakat terpendam yang lain ya Pak Eko. Selain di pembelajaran itu dia memang kurang. Nah, ini mungkin Pak Eko harus menyiapkan strategi supaya Aska ini bisa tumbuh lagi minat belajarnya lagi Pak Eko. Kira-kira apa sih yang menjadi rencana Pak Eko untuk bisa menumbuhkan motivasi belajar dari Aska ini Mas Eko? Iya. Kalau menurut hemat saya, nanti saya akan mengadakan outing kelas, dalam arti belajarnya jangan dulu di kelas saja. Sekali kita bawa keluar, coba nanti perkembangan Aska seperti apa. Apakah masih malas atau lebih antusias? Tapi saya kira Aska nanti akan lebih antusias dalam belajar di luar kelas. Bagus sekali itu. Jadi mungkin itu sudah menjadi pikiran Pak Eko ya. Cuman saya pengen menggarisbawahi bahwa nanti kalau di skala angka 1 sampai 9, kalau rencana Pak Eko ini dilaksanakan, kira-kira tingkat keberhasilannya bagaimana ini? Kalau saya melihat situasi yang ada, melihat Aska itu, saya skala 9 mungkin bisa tercapai Pak Edi. Oh gitu. Ya bagus, berarti sudah kita siap untuk melaksanakan ini kalau sudah keyakinan kita memang begitu. Cuman enaknya ini, mulai kapan kita akan menerapkan ini Pak Eko? Kalau saya secepatnya berarti mungkin minggu depan ini nanti saya akan sudah mulai. Oh gitu. Ya baguslah kalau ini sudah bisa secepatnya dilaksanakan. Berarti sudah bisa saya simpulkan bahwa nanti kegiatan outing kelas ini harapannya bisa mengubah tingkah laku Aska ini, motivasinya menjadi belajar yang baik lagi. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan Mas Eko. Dan diskusi hari ini sudah juga membuahkan hasil. Alhamdulillah dengan diskusi ini kita bisa memecahkan masalah pada hari ini. Terima kasih, demikian dari hasil coaching kali ini Pak Tommy. Kami kembalikan lagi ke pengamat.
Ya, demikian tadi adalah sesi coach antara Pak Hedi dan Pak Eko sebagai coach ya. Pak Hedi dan Pak Eko tadi kalau saya amati untuk alur datanya itu sudah ada ya. Jadi ada tujuan, identifikasi, terus ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Terus ini Pak Hedi dan Pak Eko, ini catatan saya tadi ya, nanti bisa dikalibrasi kalau mungkin ada yang kurang pas. Untuk tujuannya tadi kan agar anak itu motivasi belajarnya itu ada itu ya Pak, karena kalau sesuai dengan identifikasinya itu anak kan kalau belajar itu di dalam kelas itu susah, tidak niat. Tapi kalau outdoor learning yang di luar itu semangatnya luar biasa. Terus tadi rencana aksinya itu juga sudah ada ya Pak Eko ya. Jadi ada semacam outing kelas. Terus tanggung jawabnya tadi juga sudah ada, yaitu akan segera melaksanakannya. Terus ini Pak Adi dan Pak Eko, tadi kan kompetensi coaching untuk pemecahan masalah. Nah, kira-kira untuk sesi berikutnya ini Pak Adi dan Pak Eko mau coaching yang kompetensi apa? Yang Ya, refleksi. mungkin bisa refleksi, bisa juga kalibrasi. Kalau Pak Eko kenapa? Sama juga. Sama juga ya. Oke. Ya, demikian itu adalah coaching sesi pertama. Jadi saya sebagai pengamat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Eko Purnomo, bertugas sebagai pengamat. Yang beliau Bapak Tommy Faisal sebagai coachnya dan Pak Hadi Hartanto sebagai coachingnya. Sebelum memasuki sesi diskusi dan observasi, terlebih dahulu kita akan memasuki sesi pra-supervisi. Saya akan berdiskusi dengan beliau-beliaunya. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Pak Tommy, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan di sesi kali ini? Ini nanti untuk kompetensi pemecahan masalah. Sesi kompetensi pemecahan masalah. Terus berikutnya berarti kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi nanti? Yang akan diobservasi ini nanti permasalahan tentang murid yang membolos Pak Eko. Murid yang membolos. Oke, selanjutnya untuk berarti indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya, harapannya setelah diskusi ini berlangsung nanti ada perubahan. Siswa-siswi di sekolah saya tidak membolos lagi Pak Eko. Oke, siap. Agar lebih jelasnya, mari kita saksikan diskusi dari mereka. Silakan Pak Tommy, Pak Hadi. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Pak Tommy. Oke, gimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik Pak Tommy. Sepertinya kok ada beban di siswanya gitu ya Pak? Iya betul Pak Tommy. Ini saya mau curhat ke Pak Tommy, boleh ya Pak Tommy? Monggo Pak Hadi. Gini Pak Tommy, kemarin itu ada siswa saya yang membolos Pak Tommy. Kemudian ketika membolos itu dia main ke rumah temennya, main game. Nah ini yang menjadi masalah di saya sebagai kesiswaan Pak Tommy. Berarti tujuan pada diskusi ini adalah supaya nanti endingnya apa? Ya pengennya saya nanti tidak ada siswa saya yang membolos lagi Pak Tommy. Oke. Begini Pak Hadi, kira-kira kekuatan apa yang untuk saat ini dimiliki Pak Hadi untuk mengatasi siswa yang membolos tadi? Iya Pak Tommy, setelah saya identifikasi, jadi kenapa anak-anak ini membolos kan saya sudah melakukan home visit Pak Tommy. Ternyata di rumahnya itu ya anak-anak yang membolos ini tidak mendapatkan perhatian orang tua yang lebih karena anak-anak ini ternyata orang tuanya bekerja di luar negeri sehingga hanya ikut mbahnya. Kemudian mereka sampai membolos ini juga mengajak rekan-rekan dari sekolah tetangga ini yang menjadi masalah lebih tambah besar lagi dan melebar.
harapan saya nanti supaya ini tidak terjadi bolos lagi, ternyata bolosnya juga ketahuan game. Saya punya program di kesiswaan Pak Tommy itu ingin menyelenggarakan ekstrakurikuler yang mengembangkan minat siswa di bidang game Pak Tommy. Mudah-mudahan dengan ini nanti siswa lebih giat sekolah karena sudah difasilitasi dengan ekstrakurikuler konten Pak. Iya. Gini Pak Edi, kalau saya boleh tahu ya, sebelum ke rencana aksi, kalau misalkan dibuat rata-rata itu dari siswa Bapak itu sampai saat ini yang membolos itu di kisaran angka berapa ya Pak? Kalau di rata-rata sih yang membolos hanya sekitar 10-20% Pak Tommy. Tapi walaupun sedikit ini saya juga khawatir kalau nanti menyebar dan mengimbas pada yang lain Pak Tommy. Terus harapannya itu dari 10 sampai 20 itu nanti harapannya menjadi 0 apa cukup satu anak yang bolos itu Pak? Ya harapannya memang kita nihilkan supaya tidak ada lagi membolos Pak Tommy. Oke. Terus tadi kan Pak Hadi sudah merencanakan sebuah kegiatan ekstra gitu ya Pak Hadi. Itu kegiatannya seperti apa Pak? Lebih spesifiknya? Iya, di ekstra ini nanti saya ingin mengenalkan dengan menggandeng pihak-pihak terkait, yaitu mengenalkan tentang game online Pak Tommy yang sekarang memang sedang marak-maraknya, ada Free Fire dan ML. Ini juga sempat saya tanyakan kepada siswa-siswa yang membolos tersebut, jika mana di sekolahan ada ekstra itu, mereka akan giat untuk belajar lagi di sekolah atau tidak, ternyata mereka berkomitmen mau Pak Tommy. Nah, itulah langkah awal yang mendasari saya ingin mengadakan ekstrakurikuler game online Pak Tommy. Berarti idenya luar biasa ya Pak. Jadi anak-anak itu bolosnya kan karena pengen main game. Betul. Nah, terus ini main game difasilitasi oleh sekolah dan nanti diarahkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat gitu. Betul. Ya Pak Hadi. Terus Pak Hadi, itu kira-kira kapan itu Pak bisa dikerjakan? Ini langsung saya arahkan dan saya langsung mengusulkan kepada kepala sekolah. Kebetulan setelah penilaian tengah semester ini langsung diadakan ekstrakurikuler game online ini. Harapannya ya mereka sudah tidak ada bolos-bolos lagi. Jadi sudah bisa dilaksanakan mulai minggu depan. Terus kira-kira nih Pak Hadi, apa yang atau pihak mana yang bisa membantu Pak Hadi? Iya, dari pihak-pihak yang bisa membantu kebetulan ada komunitas game online di Kabupaten Kudus ini. Klub Elang Muria siap membantu Pak, untuk menyediakan pelatihan dan sebagainya. Berarti dari Pak Hadi sudah menyiapkan klub yang akan membantu dari pelaksanaan kegiatan itu ya? Betul Pak. Luar biasa ya programnya ini Pak Hadi. Terus ini Pak Hadi, tindak lanjut dari kegiatan diskusi ini untuk secepatnya itu berarti kan akan dilaksanakan ya? Betul. Oke, dari diskusi ini gimana Pak Hadi? Kira-kira sudah ada gambaran ya? Jadi maksudnya dari diskusi ini tuh ada hasilnya gitu ya? Betul. Ya hasilnya ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secepatnya, bisa mengubah jadi minat belajar para siswa agar tidak membolos lagi. Oke, ya berarti untuk sesi coaching ini bisa saya anggap selesai ya Pak Hadi karena sudah ada solusi dari Pak Hadi sendiri. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Tommy, Pak Hadi. Luar biasa diskusinya. Berdasarkan diskusi panjenengan berdua tadi, bisa saya sampaikan, saya simpulkan bahwa terjadi ada anak-anak yang memang minat belajarnya kurang karena mereka secara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu bermain. Tadi sudah ada solusi dari catatan saya bahwa nanti bagi anak-anak yang suka game nanti itu difasilitasi dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah. Nah, dan ekstra tersebut nanti dibantu juga oleh rekan dari luar. Dengan harapan nanti anak-anak yang memang
suka game biar nanti fokus di pelajaran, difasilitasi untuk di ekstrakurikuler game-nya. Begitu Pak Hadi, begitu Pak Tommy. Selanjutnya saya akan bertanya satu kali lagi untuk Pak berdua. Kira-kira ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti setelah coaching ini? Mungkin Kalau saya mungkin nanti ke perencanaan dan refleksi. Pak Tommy. Iya. Juga. Mungkin Dan Pak bisa Hadi. dilanjut lagi dengan kompetensi kalibrasinya Pak. Oke, siap. Oke. Begitu kira-kira diskusi dari beliau berdua. Saya terima kasih. Selamat siang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sesi 3 saya sebagai pengamat, di sebelah kiri saya Pak Eko Purnomo sebagai coach dan sebagai coach, dan sebelah kanan saya Pak Tommy Faisal sebagai coach. Kita langsung mulai saja untuk diskusi kali ini. Jadi kita nanti akan membahas juga tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini. Yang pertama ini Pak Eko, untuk kompetensi yang akan dikembangkan di diskusi ini apa Pak Eko? Cenderung ke kompetensi pemecahan masalah. Oh, pemecahan masalah. Jadi nanti kita harapannya bisa memecahkan masalah diskusi di hari ini ya Mas Eko. Iya. Kemudian untuk spesifiknya ini yang ingin dicapai di observasi kali ini apa Pak Tommy? Ini loh Pak, ekstrakurikuler yang saya bina itu anak-anaknya itu sepertinya kurang respect, kurang antusias gitu loh Pak dengan kegiatan sekolah. Oh, berarti kita sudah mengenai masalah tentang ekstrakurikuler. Kira-kira dari ekstrakurikuler ini indikator ketercapaian yang ingin dicapai apa Pak Tommy dalam diskusi kali ini? Ya itu, jadi anak-anaknya nanti itu setiap ada kegiatan sekolah itu mereka itu respect untuk meliput, karena ekstranya kan ekstra broadcasting, jadi ya berhubungan dengan berita-berita, utamanya berita-berita yang ada di dalam sekolah. Oke, jadi itu masalah yang sudah disampaikan Pak Tommy. Kita akan mendalami lagi bagaimana diskusi ini berjalan. Silakan untuk waktu lebih lanjut saya serahkan pada Pak Eko selaku coach untuk melaksanakan diskusi di hari ini. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Haji. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Pak Eko. Nah, Pak Tommy, tentunya akan kita diskusi hari ini apa yang ingin disampaikan, dan ingin diskusi tentang apa? Iya ini loh Pak Eko. Jadi saya ini kan tahun ajaran baru ini itu saya didaulat untuk membina ekstra. Nah ekstra itu tuh sudah pernah ada tapi sempat mati suri. Jadi ekstra ini benar-benar baru. Nah, ketika saya cari kandidatnya, orang-orangnya itu kan sudah tidak ada Pak, sudah pada lulus. Terus jadi ini memang benar-benar baru Pak Eko. Terus masalahnya itu kan karena baru, mereka itu tidak ada gambaran dari kakak-kakaknya Pak. Jadi untuk kegiatannya mereka itu juga bingung mau apa gitu. Kalau melihat itu berarti kompetensi anak atau kekuatan anak selama ini hanya seputar apa Pak Tommy? Kalau setelah saya diagnostik pada awal itu kan saya tanya kenapa mereka masuk ekstra itu rata-rata jawabannya itu memang mereka suka dengan dunia kepenyiaran gitu. Berarti yang dikembangkan sebenarnya mereka itu punya minat atau senang kepada dunia penyiaran. Cuma mereka memang kurang respon terhadap berita-berita yang aktual di sekolah. Itu Pak Eko. Jadi kalau minatnya itu sudah ada, cuman respon pada kegiatan di sekolah itu loh yang enggak ada. Ya itu sudah bagus, mereka sudah punya minat. Nah, mungkin Pak Tommy sudah punya rencana tidak lanjut apa untuk mencapai tujuan jenengan yang mempunyai siswa nanti yang selain minatnya bagus, juga tentunya responnya terhadap berita yang baru, aspeknya itu bagus. Nah, rencana apa? Rencana saya membuatkan
program kerja misalkan gini Pak Eko. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah, mereka saya wajibkan untuk membuatkan sebuah berita peliputan. Itu salah satu rencana saya. Terus saya juga punya rencana untuk misalkan kerjasama dengan bidang dokumentasi bagian OSIS Pak. Jadi kan selama ini kan OSIS meliput, tapi kadang meliput kadang tidak. Terus saya itu punya inisiatif bahwa ekstra saya itu nanti saya wajibkan untuk meliput gitu Pak. Jadi nanti lewatnya adalah penugasan terhadap anak-anak yang ikut ekstra itu biar lebih respon terhadap itu. Betul. Kira-kira mulai kapan Pak Tommy ini jenengan akan laksanakan Nah, untuk anak ekstra ini? untuk ini kegiatan di sekolah ini paling cepat itu Maulud Nabi, berarti tanggal 8 Oktober ya Pak Eko. Ya, saya rencana mungkin nanti sebelum tanggal 8 Oktober itu akan melakukan koordinasi ekstra saya dan juga anak-anak OSIS untuk membuat liputan itu dibuat yang lebih berbeda. Ya, harapan saya kurang lebih seperti berita-berita yang ditampilkan di televisi gitu loh Pak. Untuk kegiatan tidak lanjut ini dia butuh bantuan mungkin rekan apa atau siapa mungkin biar lebih cepat tercapai. Kalau rekan bantuan saya mungkin ini Pak, ya bagian kesiswaan, terutama lembaga kesiswaan, pembina OSIS. Juga kalau nanti ini kegiatan saya itu meliput di kegiatan Maulud Nabi, berarti saya butuh bantuan dari pembina di organisasi kerohanian Islam juga. Nanti kalau bentuk beritanya nanti dibuat berupa narasi teks atau video. Nah itu Pak. Nah saya pengennya itu video Pak. Jadi seperti berita-berita di TV gitu. Jadi menarik, aktual, up to date gitu Pak. Kalau itu berarti mungkin jenengan punya gambaran ketika ambil video mungkin bisa kerjasama dengan yang punya alat yang lebih pengambilan audio video atau foto kamera gitu. Nah itu Pak. Sebenarnya itu saya juga begini Pak. Kalau untuk yang lebih teknis ke pengambilan video audionya itu saya belum sampai ke situ karena itu kan nanti sudah ke kualitas ya Pak. Harapan saya itu mereka mau dulu itu saya sudah ibaratnya tujuan saya itu sudah tercapai Pak. Ya, berarti itu tidak lanjut selanjutnya mungkin itu yang terpenting karena nanti bisa lebih merespon cepat ketika ada berita bisa segera diliputkan. Berarti sudah ada kesimpulan Pak Tommy nanti dengan segera menindaklanjut apa yang jenengan inginkan. Semoga nanti anak-anak yang dalam ekstra tersebut lebih respect pada untuk ekstra broadcasting ya. Selamat menjalankan misinya Pak Tommy. Siap. Terima kasih Pak Eko. Kembali ke Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Eko dan terima kasih Pak Tommy Faisal sudah melaksanakan diskusinya. Ini sudah dilakukan, jadi indikatornya kecepatan sudah dilaksanakan, sudah kita mendapatkan indikatornya apa saja. Kemudian dari kesimpulannya hasil-hasil yang dilakukan tadi bagaimana supaya ekstrakurikuler ini bisa berjalan lagi, bisa diminati siswa lagi, tadi sudah didiskusikan dengan baik dan sudah ada hasilnya dengan melibatkan beberapa komponen. Juga nanti hasilnya kita bisa berupa video dan sebagainya. Ini yang perlu saya tanyakan Pak Eko dan Pak Tommy, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dalam melakukan coaching kali ini? Mungkin yang perlu dikembangkan adalah perencanaan dan refleksi. Kalau Pak Tommy yang ingin dikembangkan apa lagi? Ya, sama dengan Pak Eko, terus tambahan lagi yang ke kalibrasinya. Baik, untuk diskusi kali ini saya rasa sudah cukup. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yang baik di coaching kali ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.